Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Anggriani dengan NPM B1A0203991. Baiklah, video kali ini adalah video kali ketiga saya membahas mengenai topik yang berjudul keluarga hukum atau legal families. Kita lanjutkan tentang keluarga atau sistem hukum sosialis. Sosialisme atau socialism secara etimologi berasal dari bahasa Prancis yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan dan muncul untuk pertama kalinya juga di Prancis pada tahun 1830 yang menganut konsep-konsep hukum yang dijiwai oleh ajaran Marxis atau Marxisme. Sistem hukum sosialis berlandaskan pada materialisme dan teori evolusi yang menyatakan bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata yang ada di dunia, atau socialist legality. Uni Soviet pada tahun 1921 sampai tahun 1928. Hukum sosialis adalah hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme dan memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Menurut Quigley, sosialisme adalah suatu masyarakat yang kepemilikan pribadinya dalam bentuk modal telah dihapus dan diganti dengan kepemilikan umum, sehingga produksi diizinkan dalam ukuran besar, dari persamaan dan persaudaraan dalam hubungan kemasyarakatan. Kutipan dari Christine. Sistem hukum sosialis memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lebih menekankan pada kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan individu. Kemudian yang kedua, menjadikan hukum sebagai instrumen-instrumen kepentingan politik bagi kaum borjuis dan penguasa. Kemudian yang ketiga, partai komunis yang berkuasa. Yang keempat, penghapusan milik pribadi atau tidak dimaksudkan sebagai properti pribadi dianggap sebagai tujuan utama sosialisme jika tidak menginjak karakteristik sehingga dekat kolektivisasi total dan nasionalisasi harta. Kemudian yang kelima, proses peradilan tidak memiliki karakter penuntut umum dianggap sebagai penyedia keadilan. Secara umum, sistem dan prosedur pengadilan dalam sistem hukum sosialis menggunakan sistem inquisitorial, yaitu pengadilan hanya lembaga birokrat yang menjalankan keputusan legislatif. Adapun jenis pengadilan yang diterapkan di negara-negara sosialis, seperti yang pertama pengadilan reguler, kedua pengadilan tata usaha negara, yang ketiga pengadilan ekonomi yang khusus menangani masalah ekonomi negara, keempat pengadilan teman sejawat atau comrades court, mirip dengan pengadilan kasus kecil atau small claim court. Kemudian yang kelima, pengadilan perburuhan khusus. Keluarga atau sistem hukum adat. Orang yang pertama menggunakan istilah adat Recht adalah Snow Cockcroft, yang kemudian istilah adat Recht ini dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Hukum adat sebagai the living law merupakan pola hidup kemasyarakatan, tempat di mana hukum itu berproses, merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut.
Adapun unsur dari sistem hukum adat, ini yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kedua, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Ketiga, tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Keempat, adanya keputusan kepala adat. Kelima, adanya sanksi atau akibat hukum. Keenam, tidak tertulis. Dan yang ketujuh, ditaati dalam masyarakat. Baiklah, adapun ciri-ciri dari sistem hukum adat itu sendiri, yaitu yang pertama, tidak adanya kodifikasi. Kemudian yang kedua, hanya menyandarkan pada asas-asas hukum. Kemudian yang ketiga, tidak ada penetapan yang free existence. Hakim dalam mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian fungsi dari sistem hukum adat itu agar manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib, maka diperlukan hukum ubi societas civius, atau dapat diartikan di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kemudian ada pula corak. Yang pertama, memiliki corak yang bersifat kebersamaan atau komunal yang kuat. Kemudian yang kedua, memiliki corak religio magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam khususnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, diliputi oleh pikiran penataan serba konkret. Kemudian yang keempat, mempunyai sifat yang visual. Keluarga atau sistem hukum agama. Sistem hukum yang berdasarkan agama Islam yang konsep dan sumber hukumnya berasal dari ajaran agama Islam. Definisi hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat atau hasbi as-sidiki. Adapun ciri-ciri sistem hukum agama ini meliputi yang pertama, bagian dan bersumber dari agama Islam. Dan yang kedua, mempunyai hubungan dengan akidah dan akhlak. Dan yang ketiga, mempunyai istilah kunci, syariah, dan fikih. Kemudian yang keempat, terdiri dari dua bidang utama, ibadah dan muamalah. Dan yang kelima, strukturnya berlapis, seperti Al-Quran, Sunnah, hasil ijtihad, pelaksanaan dalam praktik, berupa putusan hakim, amalan umat Islam dalam masyarakat, mendahulukan kewajiban daripada hak, dan amal dari pahala. Yang keenam, dibagi menjadi hukum taklifi dan wadli'i, yang ketujuh, berwatak universal. Yang kedelapan, menghormati martabat manusia serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan keseluruhan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak. Sistematika hukum Islam bagi menjadi dua, hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam. Hukum perdata Islam mencakupi seperti hukum munakahat, kemudian hukum wirasah, kemudian hukum muamalat. Sedangkan hukum pidana Islam memuat hukum jinayat, kemudian hukum al-hakam as-sultaniyah, kemudian hukum syiar, lalu yang terakhir hukum muhasamah. Baiklah, yang akan menunjukkan saya pada berikutnya pada pembahasan tentang metode perbandingan kuis video akan dengan makasih sudah menyaksikan. kita akan melanjutkan materi tentang keluarga hukum pada